Di balik senyapnya liang lahat, tersembunyi perjalanan panjang yang tak kasat mata. Bagi dunia, seseorang mungkin telah mati, tak lagi bernapas. Tubuhnya telah diselimuti kain kafan, disalatkan, dan diturunkan ke perut bumi. Tapi bagi ruhnya, kisah baru justru dimulai. Perjalanan ini bukan sekadar akhir dari kehidupan. Ia adalah awal dari kesadaran yang lebih tajam, lebih nyata, lebih mengguncangkan daripada apapun yang pernah dirasakan di dunia. Inilah saat di mana setiap amal, setiap ucapan, setiap bisikan hati akan ditampakkan sebagaimana adanya, tanpa bisa disembunyikan. Ketika ruh manusia dicabut, ia tidak langsung melayang begitu saja. Malaikat maut datang, dengan wajah ramah atau menakutkan, tergantung siapa yang dijemput. Bagi orang beriman, ruhnya keluar seperti tetesan air dari mulut kendi. Tenang, lembut, disambut oleh malaikat pembawa kabar gembira, dengan kafan dari surga dan wangi semerbak yang tak pernah ada di dunia. Tapi bagi orang yang durhaka, ruhnya dicabut seperti kapas yang ditarik dari besi berduri. Perih mengoyak. Ia menjerit, bukan karena takut mati, tapi karena sadar, penyesalan sudah tak berguna. Setelah itu ruh dibawa naik ke langit, lapisan demi lapisan, pintu demi pintu. Ruh orang saleh disambut oleh malaikat di setiap langit dengan salam dan senyuman, hingga sampai di atas. Sedangkan ruh orang durhaka ditolak di langit pertama, dilemparkan kembali ke bumi, terhempas dalam kehinaan. Lalu datanglah fase barzakh, dunia misterius antara dunia dan akhirat. Ruh itu bisa mendengar suara para pengantar jenazah. Ia bisa melihat kuburnya, merasakan pertanyaan dua malaikat. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi yang menjawab dengan iman, kubur menjadi taman dari taman-taman surga. Tapi bagi yang gagal, kubur menjadi jurang dan jurang-jurang neraka. Dan perjalanan ini belum berakhir. Akan datang hari di mana sangkakala ditiup, bumi berguncang, langit terbelah. Semua ruh dikembalikan ke jasad mereka. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa dosa yang tersembunyi. Dan dari sana, mereka akan berjalan menuju padang mahsyar. Di sana, segala amal akan ditimbang, segala dusta akan dibongkar. Namun tahukah kamu, di antara ruh-ruh itu ada yang tetap beristirahat dengan damai hingga hari kebangkitan. Ada pula yang diazab tanpa henti hari demi hari hingga kiamat datang. Inilah perjalanan yang pasti akan dilalui semua manusia, baik raja maupun hamba, kaya atau miskin, terkenal atau tidak dikenal. Perjalanan ruh setelah kematian adalah kisah yang jarang dikisahkan secara mendalam. Namun ia adalah kenyataan yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad dan digambarkan secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Apa saja yang dilihat ruh ketika dicabut? Siapa saja yang menyambutnya? Bagaimana suasana barzakh? Dan apa nasib ruh orang-orang saleh dan pendosa besar? Mari kita telusuri perjalanan ruh manusia. Setelah kematian bab demi bab, sebuah kisah nyata yang belum terjadi padamu, tapi akan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan bagikan video ini kepada yang lain. Karena bisa jadi, melalui kisah ini Allah membangkitkan kesadaran di hati seseorang sebelum ajalnya tiba. Malam itu sunyi. Seorang hamba Allah terbaring lemah di atas ranjangnya. Nafasnya sudah tidak teratur. Suara napasnya berat dan tertahan, seperti ada sesuatu yang besar menanti di balik bisikan waktu. Di sekelilingnya, keluarga menangis, memegang tangannya, berdoa. Tapi ia, sang hamba itu, sudah tidak lagi benar-benar mendengar dunia. Sesungguhnya, detik-detik seperti ini adalah momen yang paling menentukan dalam hidup seorang manusia. Karena yang akan datang bukan dokter, bukan keluarga, bukan sahabat, tapi makhluk dari dunia yang lain, malaikat maut. Rasulullah Muhammad bersabda, sesungguhnya, apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mereka duduk sejauh mata memandang.
Kemudian datanglah malaikat maut, mendekat ke arah kepala orang itu seraya berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan dari Allah." Dan ruh itu pun keluar, perlahan-lahan, seperti tetesan air dari mulut kendi, tidak menyakitkan, tidak menakutkan, tapi penuh ketenangan, sebab ruh itu tahu, ia disambut oleh makhluk-makhluk Allah yang telah menunggunya dengan membawa kabar gembira. Namun tidak semua merasakan kelembutan itu. Bagi orang durhaka, saat sakaratul maut datang, keadaannya sungguh berbeda. Wajahnya meringis, tubuhnya menggigil. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Malaikat-malaikat dengan rupa yang mengerikan berdiri di hadapannya. Mereka datang bukan membawa wangi surga, tapi kain dari neraka. Lalu malaikat maut berkata dengan suara menggelegar, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka dan kemarahan dari Allah." Maka ruhnya pun tercerabut, bukan dengan lembut, tapi seperti kait besi yang diseret di dalam kapas yang basah. Menyakitkan, menyiksa, tubuh menggeliat, mata melotot. Ruh menjerit dalam diam. Allah berfirman, "Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut, dan para malaikat membentangkan tangan mereka, seraya berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan.'" Quran Surat Al-An'am ayat 93. Dalam momen inilah manusia sadar, semua yang ia kejar di dunia sudah tidak berarti. Jabatan, harta, pujian, semuanya ditinggal. Yang menemaninya hanyalah iman dan amal, atau sebaliknya, dosa dan kelalaian. Keluarganya mungkin menangis, tapi yang dialami sang ruh tidak bisa dijangkau oleh air mata dunia. Ia telah masuk ke alam lain, sebuah dimensi yang disebut alam ghaib, alam ruh. Dan kisah ini baru saja dimulai. Saat ruh terlepas dari jasadnya, dunia tidak lagi menjadi pijakan. Ruh mulai memasuki sebuah perjalanan yang menggetarkan perjalanan menuju langit. Untuk ruh orang beriman, perjalanan ini diawali dengan kehormatan yang tak terbayangkan. Ruh itu disambut oleh para malaikat dengan kain kafan dari surga, harum semerbak, bukan seperti kain dunia, tetapi cahaya yang membungkusnya dengan kemuliaan. Mereka meletakkannya dalam kafan itu dan membawanya naik, menembus langit demi langit. Malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu langit bertanya, "Ruh siapa yang harum ini?" Maka malaikat pembawanya menjawab dengan menyebut nama terbaiknya semasa di dunia. Nama yang dikenal penduduk langit dan bumi karena keimanan dan amal salihnya. Setiap langit yang dilewati, ruh itu disambut dengan penghormatan. Sampai akhirnya ia tiba di langit tertinggi. Allah memerintahkan, "Catatlah amal hambaku ini di Illiyin, dan kembalikanlah dia ke bumi. Dari tanah aku menciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dan darinya aku bangkitkan mereka kembali." Quran Surat Taha ayat 55. Namun bagi ruh orang kafir atau yang hidup dalam kemunafikan dan dosa besar, perjalanannya tak semulus itu. Ketika ruhnya dicabut, malaikat menyambutnya dengan bau busuk yang menusuk. Kain kafan dari neraka membungkus tubuhnya, bukan dengan kelembutan, tetapi dengan ketakutan. Ketika mereka naik membawa ruh itu ke langit pertama, para malaikat penjaga langit berkata, "Siapa ruh busuk ini?" Malaikat pembawa menjawab dengan menyebut nama-nama terburuk yang digunakan di dunia, karena ia dikenal dengan kejahatannya. Namun langit tidak membukakan pintunya. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Maka ruh itu dilemparkan kembali ke bumi, dengan kehinaan dan kemurkaan. Ia tidak dicatat di tempat yang mulia, tetapi di sijin catatan bagi orang-orang yang durhaka. Rasulullah Muhammad bersabda, "Ruh orang kafir tidak akan melewati langit pertama. Langit tidak membukakannya. Lalu ruh itu dilemparkan ke bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, perjalanan ruh tak hanya tentang kematian,
tentang penerimaan atau penolakan di sisi Allah, tentang kemuliaan atau kehinaan, dan semua ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang saat kita masih hidup. Sebab kematian bukan akhir. Ia hanyalah gerbang menuju tempat sebenarnya, entah itu kedamaian atau penyesalan yang abadi. Bagian 3. Alam kubur, ruang ujian pertama. Ketika ruh dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh, dimulailah babak baru yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Ujian di alam kubur. Alam kubur bukan hanya tanah dan kegelapan seperti yang terlihat oleh mata manusia. Ia adalah dimensi antara dunia dan akhirat, tempat ruh dan jasad kembali disatukan secara gaib. Disinilah manusia pertama kali merasakan balasan dari amalnya, baik atau buruk. Rasulullah Muhammad bersabda, "Sesungguhnya, jika seorang hamba telah dikuburkan dan para pengantar telah pergi, ia benar-benar akan mendengar suara langkah-langkah sandal mereka. Maka datanglah dua malaikat kepadanya lalu mendudukkannya dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu?' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua malaikat itu bernama Munkar dan Nakir. Wujudnya bukan seperti malaikat yang dibayangkan penuh cahaya dan kelembutan. Mereka datang dengan rupa yang menakutkan, suara yang menggelegar, dan pertanyaan yang langsung menusuk inti keyakinan seseorang. Bagi ruh orang beriman, pertanyaan itu dijawab dengan mudah, dengan hati yang tenang. Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad, utusan Allah. Maka dibukakanlah baginya pintu surga dari arah kepalanya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan ketenangan. Ia melihat tempatnya di surga, dan datang seorang lelaki tampan, wangi, bersih, berkata padanya, "Aku adalah amal salehmu, aku datang untuk menemanimu hingga hari kiamat." Namun bagi ruh orang kafir atau orang munafik, ia kebingungan. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Hah? Aku tidak tahu. Aku mendengar orang berkata begitu, maka aku ikut-ikut saja." Maka dibukakanlah pintu neraka dari arah kepalanya. Kuburnya menjadi sempit, tulangnya remuk, kegelapan menyelimutinya, panas menyiksanya. Ia melihat tempatnya di neraka dan datanglah seorang sosok mengerikan, berbau busuk, berkata, "Aku adalah amal burukmu. Aku datang untuk menemanimu sampai hari kebangkitan." Rasulullah bersabda, "Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Di alam kubur, waktu tak lagi seperti dunia. Bisa jadi ratusan tahun terasa hanya sekejap, atau sekejap terasa seperti ratusan tahun, tergantung kondisi ruh tersebut. Inilah barzakh, dunia peralihan yang mengandung nikmat bagi yang beriman, dan azab bagi yang durhaka. Lalu bagaimana ruh itu dibangkitkan? Apa yang terjadi saat sangkakala ditiup dan seluruh makhluk dibangunkan dari alam kematian? Setelah ribuan tahun berlalu di alam barzakh, tiba saatnya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama memusnahkan seluruh kehidupan yang masih ada, dan tiupan kedua membangkitkan semua makhluk yang pernah mati, dari manusia pertama hingga terakhir. Inilah hari kebangkitan. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur menuju kepada Tuhan mereka. Ruh manusia yang tertidur di alam barzakh akan kembali ke jasadnya, yang telah dikumpulkan kembali oleh kehendak Allah, meski sudah hancur luluh dalam tanah. Bangkitlah mereka dari kubur-kubur mereka, dalam keadaan telanjang, tak bersandal, tak berkhitan, dan kebingungan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum disunat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu manusia digiring ke satu tempat luas yang disebut Padang Mahsyar. Di sana mereka menanti keputusan Allah. Matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil. Keringat manusia mengucur deras.
Ada yang setinggi mata kaki, dada, hingga tenggelam seluruhnya tergantung amal masing-masing. Seluruh rahasia akan terbongkar. Semua catatan amal terbuka. Tidak ada tempat lari, tidak ada kedustaan, tak ada status sosial, hanya amal yang menjadi pembeda. Satu demi satu, manusia digiring menuju penghisaban. Diperlihatkan amalnya, baik dan buruk. Ditimbang dengan adil. Allah tidak menzalimi sedikit pun hambanya. Tapi siapa yang berat timbangan keburukannya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Di tengah suasana penuh ketegangan itu, para nabi, para syuhada, dan orang-orang syalih berharap diberi izin untuk memberikan syafaat. Dan puncaknya adalah syafaat agung, syafaat al-uzma, saat seluruh manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memohonkan pertolongan kepada Allah untuk memulai proses pengadilan. Maka Rasul pun sujud di bawah arsy, memuji Allah hingga akhirnya diizinkan untuk memohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku adalah yang pertama kali membuka pintu surga." Hadis riwayat Muslim. Begitu mulia beliau, hingga para nabi pun menunduk dan berkata, "Nafsi, nafsi." Sementara Rasulullah berkata, "Ummati, ummati." Lalu kemana ruh manusia pergi setelah melewati penghisaban? Apa yang terjadi saat amal baik dan buruk ditimbang dan buku catatan amal dibagikan? Setelah semua makhluk melalui momen penghisaban, tibalah tahap paling menegangkan, menyeberangi syiraf, jembatan tipis dan tajam yang terbentang di atas Jahannam. Inilah fase penentuan terakhir sebelum seseorang masuk ke dalam surga atau terjerumus ke neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian didatangkan jembatan, syiraf, lalu diletakkan di atas neraka Jahannam. Aku dan umatku adalah yang pertama menyeberanginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syiraf digambarkan lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di sekelilingnya terdapat pengait-pengait tajam, seperti duri yang akan mencabik siapa saja yang lemah atau banyak dosanya. Di bawahnya, api neraka menggelegak, siap menelan siapapun yang terjatuh. Manusia akan menyeberang sesuai cahaya amal mereka. Ada yang melintasi seperti kilat, seperti angin, seperti kuda cepat, bahkan ada yang merangkak tertatih. Allah berfirman dalam Quran, Surat At-Tahrim ayat 8. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami." Sebagian orang selamat dan berhasil melintasinya dengan cahaya yang terang benderang. Mereka langsung menuju telaga Al-Kautsar dan surga penuh kenikmatan. Tapi sebagian lainnya tersandung, tergores, bahkan tergelincir, dan jatuh ke dalam neraka yang panas membara. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Bahkan orang tua tidak bisa menolong anaknya, atau sebaliknya. Tidak ada pangkat, jabatan, atau harta yang bisa menyelamatkan. Namun, ada satu keajaiban, syafaat. Orang-orang yang dicintai Allah, para nabi, orang-orang salih, dan bahkan Al-Quran yang dibaca dengan ikhlas, bisa memberi syafaat dan menarik hamba-hamba pilihan keluar dari siksa dan selamat di syiraf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada orang yang telah masuk neraka, lalu dikeluarkan karena syafaat orang-orang yang beriman, kemudian mereka masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Di ujung syiraf terbuka dua gerbang abadi, surga dan neraka. Lalu bagaimana keadaan ruh saat memasuki salah satu dari keduanya? Apa yang mereka rasakan dalam keabadian setelah semua perjalanan ini? Ketika seorang hamba berhasil melewati syiraf dan diselamatkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ia akan disambut oleh bau surga yang harum, cahaya yang menenangkan, dan malaikat-malaikat yang memanggil dengan suara lembut. Selamat atas keselamatanmu. Masuklah ke dalamnya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Surga bukan hanya tempat tinggal, melainkan balasan atas kesabaran, amal, doa, dan ketaatan. Ruh-ruh orang beriman akan masuk dalam wujud yang sempurna, disambut oleh para malaikat penjaga surga. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 73, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka diantar ke dalam surga secara berkelompok. Hingga apabila mereka telah sampai ke surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, berkatalah para penjaganya, keselamatan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini untuk kekal di dalamnya. Bayangkan saat itu ruh telah melalui banyak fase. Kematian, alam kubur, tiupan sangkakala, kebangkitan, padang mahsyar, hisab, penyeberangan syirat. Dan kini, keabadian dalam kenikmatan dimulai. Di surga, ruh bertemu keluarga mereka yang beriman, dengan wajah bercahaya dan penuh cinta. Tidak ada rasa sakit, tidak ada letih, tidak ada cemas, tidak ada duka. Setiap keinginan hati akan dikabulkan. Bahkan sebelum mereka memintanya, keinginan itu telah dipenuhi. Wajah Allah yang paling dirindukan oleh ruh-ruh beriman akan terlihat jelas. Inilah nikmat tertinggi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, apakah kalian menginginkan tambahan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah membuka hijabnya, lalu mereka pun melihatnya. Maka demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Tuhan mereka. Hadis riwayat Muslim. Di tempat ini, ruh tak akan menua, tak akan mati, dan tak akan pernah bersedih. Mereka akan tinggal dalam istana-istana cahaya, diapit oleh sungai-sungai madu, susu, dan air segar. Bidadari dan para pelayan akan menyambut mereka dengan wajah ceria. Namun, adakah tempat lain bagi ruh-ruh yang tidak diselamatkan? Masih ada sisi kelam dari perjalanan ruh yang harus kita ungkap. Jika surga adalah tempat ketenangan abadi bagi ruh-ruh yang beriman, maka neraka adalah puncak kehancuran bagi ruh-ruh yang durhaka dan menolak kebenaran. Setelah seluruh proses hisab, jika seorang hamba terbukti hidup dalam kekafiran, kemunafikan, atau dosa-dosa besar tanpa taubat, maka ruh itu akan diseret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa yang tidak memiliki belas kasihan ke arah pintu neraka Jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 8. Setiap kali ada suatu golongan dilemparkan ke dalamnya, para penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ruh yang durhaka akan dijatuhkan ke dalam lapisan-lapisan neraka. Setiap tingkatan lebih dalam, lebih panas, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka akan dibakar dengan api yang hitam pekat, bukan merah. Mendengar jeritan dan tangisan, tapi tak seorang pun peduli. Diseret dengan rantai panas membara, hingga kulit dan tulang mereka hancur, lalu kembali utuh, hanya untuk disiksa kembali. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setetes dari pohon zakum menetes ke dunia, niscaya akan merusak kehidupan seluruh penduduk bumi. Lalu bagaimana dengan orang yang makanannya hanyalah zakum? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ruh-ruh itu akan terus menjerit, berharap mati agar semua penderitaan berakhir. Tapi kematian tidak akan pernah datang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 13-14. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka dengan dibelenggu, mereka di sana mengharap kematian. Tetapi dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan satu kematian pada hari ini, tapi harapkanlah kematian berkali-kali. Ada ruh yang kekal di neraka karena kekafirannya. Ada pula yang disiksa untuk waktu tertentu karena dosa-dosa berat,
hingga dibersihkan dan kemudian akan dipindahkan ke surga dengan rahmat Allah. Namun dalam waktu itu, ruh mereka hancur dalam azab yang tak terbayangkan, menyesali waktu yang telah disia-siakan di dunia. Akan tetapi, tidak semua bagian dari manusia akan ikut hancur dalam kiamat dan azab. Masih ada bagian paling kecil dari jasad manusia yang tidak akan musnah, meskipun dunia hancur dan api neraka membakar habis segalanya. Di tengah kedahsyatan kiamat yang meluluh lantakan langit dan bumi, di saat gunung-gunung hancur seperti kapas, lautan meluap, dan planet-planet terbelah, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur. Bagian ini begitu kecil, namun di dalamnya tersimpan rahasia penciptaan dan kebangkitan. Bagian itu adalah ajbu al-zanab, ujung tulang ekor manusia. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua bagian dari tubuh anak Adam akan hancur di dalam tanah, kecuali ajbu al-zanab, tulang ekor. Darinya manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah, inilah benih awal manusia, titik mula penciptaan di dalam rahim, dan sekaligus titik tolak kebangkitan di hari akhir. Ia tidak terpengaruh oleh usia, api, air, atau kehancuran apapun. Allah menyimpannya sebagai bagian dari qadar dan kekuasaannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan bahwa kelak setelah sangkakala dibunyikan yang kedua kali oleh malaikat Israfil, hujan dari langit akan turun, dan tulang ekor inilah yang akan mulai tumbuh dan menghidupkan jasad manusia kembali, seperti biji yang tumbuh di tanah. Bayangkan, miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan tumbuh dari satu titik kecil, bangkit dari kubur masing-masing menuju padang mahsyar. Ujung tulang ekor menjadi saksi bisu perjalanan ruh, dari awal penciptaan hingga kebangkitan kembali. Di hari itu tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Semua akan ditampakkan, dan ruh yang dulu berada dalam tubuh itu akan kembali, disatukan dengan jasadnya, untuk menjalani hisab yang terakhir dan menentukan tempat kembalinya, surga atau neraka. Dengan demikian, perjalanan ruh manusia setelah kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah gerbang dari kehidupan yang lebih kekal, lebih luas, dan lebih pasti. Dunia ini adalah kesempatan untuk menentukan nasib kita di sana. Maka sebelum ruh keluar dari jasad, sebelum ajal menjemput dan jasad ditinggalkan sepi di dalam tanah, mari kita perbaiki hati, amal, dan hubungan dengan Allah.